Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Para jamaah Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membicarakan daripada masalah air. Batu katakan takrib atau arti daripada air itu adalah cairan yang jernih dan lembut yang berwarna sesuai dengan warna tempatnya. Dan Allah menciptakan rasa segar saat kita meneguknya daripada itu air tadi. Maka perlu kita mengetahui pembahagian daripada air tersebut, yang mana kita harus mengetahui dari mana sumber-sumber asalnya itu air. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya sumber asalnya itu air ada 7 macam. 3 macam berasal daripada langit. Nah, yaitu yang pertama air hujan. Air hujan dan nomor pertama. Yang kedua air salju, dan yang ketiga adalah air embun. 4 macam yang lainnya adalah berasal dari bumi, yaitu air laut, air sumur, air sungai, dan air sumber. Jadi di antara yang 7 macam ini, yang paling afdal air adalah sebagaimana yang dinazamkan oleh sebagian ulama. Nah, dikatakan wa aqal miyahi ma'un kadana baina asabin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya adalah air yang paling afdal itu adalah air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling afdal. Nah, jadi itu diantara daripada keistimewaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar baju dari jari jisidin. Makanya pernah diceritakan ketika dalam suatu acara, kalau kita hitung-hitung banyu sateko itu, nah banyu sateko itu kalau dibagi akan dengan jemaah banyak itu nggak cukup ya Allah, bercukup sama-sama
Tapi ketika benda tersebut berada di tangannya Rasulullah, maka air ataupun apa yang dibuat sini tadi mencukupi seberdaan. Ada hadisnya macam hanya orang minum itu, kalau orang bahari minum umpamanya gelasnya kalau benar ini orang rokok, benar ini yang benar, yang halus. Jadi begitu minum berganti tenai, berganti giliran, berganti sampai terasa habis seberdaan. Makanya kita ini macam-macam gelasnya nah. Gelas yang halus ada cangkir lain gelas gelas nah, banyak macamnya. Kenapa wajar aja kita nih hidung kada orang mencong ya orang itu wajar ini kalau orang Arab ini hidung mencong benar ini bilang hidung sidik ini masuk ini tak halusnya. Dan orang sistemnya kalau minum sistemnya kada mau dingin kayak kita. Kalau kita dingin mesti cuma minum orang panas sangat makanya udah ganas kita suka halus saja. Berbeda dengan keadaan beban kita. Al-muttaba yali ma'un zamzami bal qawsari. Kemudian lagi apa? Air zam-zam berikutnya. Nah, jadi air zam-zam bila berarti kita umrah atau haji, bila tetap itu banyak hijau minum air zam-zam. Kalau di sisi lain kayak kita minum banyak yang lain kan berduduk, tapi lain dengan air zam-zam berbeda. Kita disuruh aja jangan juga diri sahabat wasnya. Mudah-mudahan menghilangkan penyakit yang ada di batang tubuh kita. Mungkin kita masuk daripada air kedua, yang istimewa. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah air telaga Kausar. Nah, telaga Kausar. Bahwasanya telaga Kausar ini bila mana orang mau minum daripada air tersebut tidak akan merasakan kehausan lagi. Ini artinya ada di dunia ini kata kita. Begitu kita sudah berada di alam yang lain, di alam akhirat. Makanya masing-masing orang ini akan mendapatkan daripada umatnya Rasulullah akan mendapatkan daripada air telaga Kausar. Bila yang mendapatkan daripada air tersebut meminum walau sekali ada merasa kehausan. Bahkan apa? Di padang mahsyar itu luar biasa panasnya. Panasnya mana? Panas yang kita jalani kita. Bahkan sampai diperkirakan apa dikatakan juga apa? Saking kita rasa panas itu seakan-akan di atas kepala kita ini bila sekilan aja lagi matahari rasaannya nah. Jadi panasnya. Kenapa? Sebab memberontaknya manusia pada waktu dalam keadaan setara seberdaan. Mulai ini dulu menjual es ke sana ada biar banyak kita duit kita ada gunanya lagi sudah. Makanya yang kalau membantu kita adalah amal ini kita kalau menyelamatkan yang kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan awak kena meminum daripada air telaga Kausar ini kena supaya kita mendapatkan karena ada haus ke orang. Orang puasa juga dia orang puasa tuh. Ada yang hari panas, ingin santai aja. Biar bergawi uyuh biasa aja sih. Ada orang pada puasa, ada bergawian. Guring aja. Masih suka guring aja. Bila tak bangun, supaya maksudnya guring. Kita pulang dari sembahyang guring sampai sedikit kateler ternyata nampak berpasan aja lagi. Ada ulah lagi, tak boleh nampak. Ada kebiasaan. Kalau kita lihat, coba aja kita dilihat minggu pertama di bulan puasa atau apa. Orang yang terbiasa dengan beramalia hanya ada merasakan keuluhan biasa aja. Makanya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu sudah mulai kita dilatih berpuasa. Puasa sunat dulu. Supaya ketika datang di bulan Ramadan ada tahajud, ada liut langsung. Dengan ada Allah bangunan lagi liut tadi bangun dah. Nah perjuangan ini kada awak jadi bapak-bapak yang lalu supaya kada awak juga. Ya apa itu? Bayi nak puasa orang, bayi sih tidak puasa. Kada puasa mau apa? Nah salah pulang punya lah. Ini tadi.
Nah, jadi kita berharap benar, mudah-mudahan nantinya kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan, inayah pertolongannya Allah diberikan kepada kita seperti namanya Rasulullah. Kemudian lagi apa? Bani Misra summa bakil An-Nuhuri. Kemudian adalah air sungai Nil yang berada di Mesir. Kemudian dan setinggalnya daripada sungai-sungai yang lain termasuk sungai kita beritu yang termasuk. Nah, ini tadi. Itu di antara daripada yang terabdal, yang terbaik daripada air-air yang kita temui sekarang ini. Kemudian berbahagia daripada dari segi hukumnya air itu ada memiliki 3 macam. Kita harus paham ini tadi. Nah, 3 macamnya apa-apa dari hukumnya. Yang pertama dinamakan dengan air mutlak. Nah, air mutlak? Air mutlak itu ialah air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Pokoknya awas perkataan digunakan air mutlak tuh. Maksudnya kayak apa? Maksudnya adalah air yang sah dipakai, baik untuk berwudu, bisa untuk wudu. Anda dasar mandi wajib, bisa juga. Kemudian apa lagi? Untuk menghilangkan najis, bisa juga. Kemudian apa lagi? Yang mana air ini ada 7 macam, yaitu yang telah kita sebutkan di atas tadi. Kenapa? Di atas tadi baik air hujan, baik air salju, baik air embun, baik air laut, baik air sumur, baik air sungai atau air sumber, termasuk juga air sumber. Jadi selama air tadi melebihi daripada 2 bulan, maka air itu adalah termasuk air yang mutlak, mencakup boleh seperti hari. Jadi kita kena bagi yang ada di rumah, artinya apa menyewa, nggak lah. Kita menyewanya itu terkadang ngaran bak mandi ini tadi kan terkadang ada sesuai takar ukuran, ya Allah. Kalau ukurannya, kalau kita di rumah nyaman menyetel. Anak-anak tergana pada bapak, ada apa yang bapak, ada tanggung gana, nyaman tinggal membuka mencurat lagi bajunya, dapatnya di rumah sewaan. Seorang membuka, sekali membuka harus saya. Karena membuka kepala, bayar di bajunya Allah. Ujung-ujungnya apa? Bawa gana ada, lalu baskum. Nah, itu tandanya baskum. Bobaya mandi pas kepalancing adalah air mani, berarti airnya adalah air mustamal itu mencukupi daripada 2 bulan. Di bawah harus seseorang mandi wajib, maka hukumnya adalah mandinya tadi ada sah. Kenapa? Sebab pada mencukupi daripada syarat yang ditentukan. Jadi jadi yang nyaman kan? Kalau nyaman di wajib ninggal beres, nang lain pun tak upat juga kita ada beres. Bayang kita, kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran, manggil nang lain. Nah, sahabatnya rusak. Nah, sebabkan apa? Sebabkan mandi kita tidak beres. Jadi mandi ini bujur-bujur kita perhatikan baik-baik. Jangan asalan sembarangan, dikaji betul-betul. Karena jadi bajunya ada sebujur air mutlak, anak nyaman lagi tulang batang, turun dari irah. Ini lagi tadi membalik yang benar. Ya Allah, ini lagi benar di batang ada tuh batang dan pinggir baju gitu batang lagi bisa, ya nah. Membalik nyaman kalau yang baju ada baju jalan tulang batang. Ingas di muka batang cilok kali betimbul nama itu gusla itu kan. Nah itu gusla dalam ilah ada selak beri jamin badan itu tidak.
jemput-jemput sudah ya, beres sudah. Langsung bodoh kalau berdua, langsung ada ini hari kita saraba berjibuk. Mau lancar begini, aman betul tadi lepas na. Kemudian yang keduanya adalah air yang suci, tapi tidak dapat mensucikan bagi yang lain. Suci aja, cuma ada orang menyucikan bagi yang lain. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah air yang tidak sah dipakai untuk berwudu. Nah, jadi kada sah dari proses wudu kada sah. Dibawa pulang kesan mandi wajib mandinya lagi. Kemudian apalagi kesan menghilangkan najis sama juga. Dan air ini tadi adalah terbagi kepada beberapa macam. Ada pulang bagiannya. Nah, akan mencukupi dari. Nah suci tetapi kada mensucikan yang lain. Nah apa macamnya? Macam yang pertama, air yang bercampur dengan benda yang suci. Banyunya suci, cuma airnya tadi oleh lantaran bercampur dengan benda yang suci, maka ada mencukupi bagi yang lain bila kesan daripada untuk digunakan untuk bersuci. Kenapa? Sehingga terjadi perubahan pada air tersebut. Nah, walaupunnya sama-sama suci, tetapi yang menimbulkan perubahan. Nah, maka hal demikian tadi ada awal digunakan. Jadi tidak ada bendanya mau dilihat. Apakah perubahan itu tadi kita lihat tadi pada baunya kah, kita ini, atau pada rasanya kah, atau pada warnanya kah? Nah nih, namanya namanya suci. Nah apa contohnya? Contohnya lah air yang bercampur dengan minyak harum. Nah, ya Allah lah kita rajin apa orang kampung, macam bang, kalau sampai kamu lupa, macam rajin diri kita tulang kemana? Pelampaian ni lah. Tak mandi kita macam. Lalu baunya itu tadi berubah menjadi harum. Misalnya ada bau jadi harum gitu. Nah ini ada awan ini. Nah mati kembang kita kalau digunakan ini. Nih suci ya banyunya, cuma kalau awan gasan kita bau kada awan. Nah ini. Kemudian apa lagi? Air yang bercampur dengan sirup. Nah, ini kayak gini nih suci. Dia ini benar nih. Suci, tapi datang dia masuk suci juga. Dimasuki sirup lalu berubah. Apa? Nah berubahnya berubah menjadi warnanya. Nah putih berubah menjadi warna apa? Kalau belum suci, warna apa putih susu berubah lagi kan begini lagi. Jadi abang mencampur susu aja jadi putih pulang. Jadi berubah warnanya dan rasanya pulang dan lainnya. Nah ini tadi namanya menyebabkan kata bahwa di bawah gasan wudu atau gasan mandi wajib. Ini tadi penyebab utamanya. Kemudian yang berikutnya adalah air mustakmal. Nah, jadi adapun daripada pengertian mustakmal itu adalah airnya yang sedikit yang dipakai untuk daripada basuhan fardu atau menghilangkan najis, yang mana memiliki daripada syarat airnya itu tidak berubah. Maka andai air yang dipakai tadi untuk membasuh daripada najis tadi kada berubah, maka hukum air itu adalah air mutan najis. Umpamanya nih, begitu membersih nangkana najis kita tanai pulang di bawah banyu ni kan, daun nanai mengelar banyu, oleh banyu ni lantaran gosong ya Allah, nanti banyu dari dulu ya Allah di benar makanya oleh mengelar banyu ni tadi lalu begitu kita bersih segala macam banyak atau membuang najis lalu kita tanai pulang
Boleh nggak boleh, asalkan jangan merubah dengan keadaannya tersebut. Nah nyata dulu bagian tadi terkena adalah mudah najis, kena najis sudah. Jadi kata awal digunakan kesan daripada kita untuk bersuci dari kata awal. Mulai ini mustakmal bagi sedikit. Dan air yang mustakmal dari kata sedikit tadi nampak oleh lantaran air yang akan mencukupi kurang pada takaran. Dan syarat daripada air itu dikatakan mustakmal itu ada 4 macam. Bisa kita menyebutnya mustakmal banyak betul. Yang pertama, airnya kurang dari 2 kulah. Nah, makanya kurang 2 kulah enggak. Mengerti 2 kulah. 2 kulah itu jika kita mengukur dengan ukuran di zaman ini, di zaman sekarang ini adalah kurang lebih 217 liter. Nah, 217 liter. Satu rum itu adalah kira-kira lah. Satu rum. Nah, lebih lah. Satu rum itulah. Nah, bilanya lebih pada 217 liter. Kalau dikucau banyak, diucapkan kayak Pak, boleh kita berwudu itu mengucau langsung. Nah, berapa kan? Menyandak saja lah. Ukur najis, mamanya kalau mulai kita cacak mamanya segala macam untuk kan. Nah nih, cuma yang lebih kita deh banyak. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya nomor 2, syarat nomor 2 dikatakan air mustakmal itu adalah telah digunakan untuk membasuh bagian yang fardu, yaitu basuhan yang menghilangkan hadas dan najis. Nah, mustakmal. Jadi ini menggunakan bau besar bulu digunakannya. Cuma buatnya dan apa air tadi begitu terus digunakannya kembali lagi ke awal kan. Insya Allah mau kayak muha berapa nih? Membuat istri bakal itu akan bilang benar aja lah. Jangankan ibaratnya halus nang kolam gabnal tadi banyak jamu akan betis itu melihat kawan berpikir juga nama umur ya lah. Apalagi betis mamanya pindah-pindah membalas teman begini apa lagi. Nah mau kayak di pondok dulu tuh di sana jujur was dia kan. Nih was kolam nih. Bok di sana tuh bilanya boleh bila anak laju bodoh di kolam. Bila anak bantri dikeram terlambat. Nah ini terlambat sedikit. Jadi disediakan dia jebok kena, jebok mandi itu dia tak situ. Itu bila nak betul-betul jebok, jangan betul seorang jujur makan ke situ. Nah, ya ini ada kita ni tak ada lagi itulah. Nah, ni ada lagi ni tu tak. Dia orang sana kata tak ada jebok. Dia, nah kalau dijebukan tu dia membasuh supaya batis kita ni kada berjuluk langsung ke dalam. Nah. Kemudian yang ketiga adalah syarat air yang mustakmal itu adalah sudah terpisah dari tempat yang terbasuh sehingga yang belum terpisah dari tempat yang terbasuh tidak dapat disebut air mustakmal. Bertemu ambil tenang. Nah. Ada kulit lagi yang ada dalam kena mau ambil menjamuk boleh lah itu bisa itu masalah tak. Nah jadi tanah bodoh. Kemudian yang ketiga adalah tidak bertujuan untuk mencibuk saat air tersentuh dengan anggota badan yang hendak dibasuh. Jika disertai dengan tujuan mencibuk maka air yang tersisa tidak dapat disebut air mustakmal. Inilah contoh. Nah, dalam masalah ini. Jadi yang dimaksud dengan tujuan mencibuk di sini yaitu setelah membasuh wajah dan sebelum memasukkan tangan
ke daerah daripada air yang kurang daripada 2 ulang. Orang yang berwudu itu berniat untuk mengambil sebagian air untuk membasuh tangan di luar daripada wadah tersebut. Selain basuhan tangan itu tadi tidak disyaratkan lagi niat menjibuk. Dia punya ember, ini punya ember. Bila kita umpamanya mengambil banyak ini kita berarti bisa mengambil banyak, janganlah boleh kita bercibuk dengan tangan kita yang ambil tangan, kemudian menjibuk, ambil. Ya, ada itu kan mustamang, mucau itu hanya malah. Tapi kita menjibuk tadi ayatnya bujur, nang banyaknya tadi bujur suci, air mutlak tadi, nang suci bujur sucikan. Jadi begitu diambil, itu juga tangan. Bisa dipahami maksudnya lornya, salah. Mungkin ada kita rajin terus saking takutan kalau mengambil bukan. Mengambil apa? Yang kita banyak juga kalau banyaknya. Jangan mau gitu banyak sedikit ngomongnya itu. Cuma kejadian kita mungkin yang lain yang dibukan ada apa? Jadi jangan kucau. Ada kalau lagi orang kita mulai. Dia sudah tahu ilmunya. Kalau kita udah bisa dibangkul lah. Niat kita menjibuk kejadian. Namun mengenai daripada hukum yang menjibuk di dalam daripada permasalahan ini masih diperselisihkan. Ya sendiri, apakah harus berniat agar air itu tadi tidak menjadi mustakmal atau tidak harus berniat? Maka Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Umar Mahramah memilih tidak mewajibkan niat. Jadi tidak ada berniat tidak apa-apa. Ya sendiri. Maka bagi orang yang alim jangan mempersulit pada orang yang awam di dalam permasalahan ini daripada harus memberi fatwa dengan tidak wajib berniat daripada menjibuk tadi. Jadi begitu kita ambil banyak tadi lah langsung kita mundur kita ambil membatis jangan dicacap di situ tadi ya Allah menyenang batis maka membawa diusahakan di luar juga jangan langsung dicibukakan ke dalam ember dan umpamanya akan nembak tadi sian orang semua sian orangnya. Kemudian yang berikutnya adalah air yang terbit daripada pohon atau buah-buahan seperti air laang dari pohon anau dan air daripada kelapa dan yang lainnya. Ini adalah termasuk daripada syarat-syarat air yang mustakmal tadi. Jadi 4 macam ini yang perlu kita ketahui supaya hal tersebut saja memberi kemudahan di dalam kita tak mengerjakan di dalam ibadah tadi. Supaya kadang-kadang menimbulkan keraguan dan nyaman kita ibaratnya nampak ada mengalihi dengan keadaan diri kita tadi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaat yang kita semua dan masih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.